Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 88. Jarak rumah pribadi yang sedikit lebih jauh dari kota membuat Rehan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke rumah sakit. Apalagi jalan utama yang terlihat ramai dan macet membuat Rehan frustasi. Sial, gimana bisa sampai rumah sakit kalau macet gini? Gerutunya sembari memukul setir mobil. Brian, aku harus minta bantuan dia untuk membuka jalan, gumamnya lagi. Rehan segera mengambil ponselnya dan menghubungi Brian. Halo brother, tumben siang-siang gini nelpon gue, sapa Brian di seberang telepon. Gue butuh bantuan lo sekarang juga buat buka jalan ke rumah sakit cepat, titah Rehan. What? Siapa yang sakit? Lo di mana sekarang? Tanya Brian kaget. Gue di jalan Antera, cepat lakukan. Gak ada waktu lagi buat jelasin, titah Rehan panik. Ya, gue lakukan sekarang, ucap Brian. Rehan mematikan sambungan teleponnya dan menyimpan ponselnya kembali. Dia mengalihkan pandangannya pada Anissa yang terlihat pucat dan lemas. Bersabarlah sayang, kita akan segera sampai ke rumah sakit. Bertahanlah untukku, ucap Rehan sembari mengelus kepala Anissa. Selang beberapa menit terlihat beberapa mobil polisi datang dan membukakan jalan untuk mobil Rehan. Brian yang ikut serta memberi isyarat agar Rehan segera melajukan mobilnya. Rehan langsung menjalankan mobilnya mengikuti mobil polisi yang ada di depannya. Sedangkan beberapa mobil polisi yang lain berada di belakangnya. Dengan pengawalan dari polisi, Rehan bisa sampai di rumah sakit dengan cepat. Sebelumnya, Brian telah konfirmasi pada rumah sakit yang dituju agar menyiapkan berangkar dan dokter untuk menangani seseorang yang Rehan bawa walaupun dia tidak tahu siapa yang dibawa oleh sahabatnya itu. Sesampainya di rumah sakit, Sesampainya di rumah sakit, seorang dokter dan beberapa perawat sudah standby berada di depan rumah sakit. Rehan langsung membopong Anissa dan memindahkannya ke atas berangkar yang sudah disediakan. Dan dengan cepat mereka membawa Anissa ke dalam IGD untuk diperiksanya. Maaf Tuan, sebaiknya Tuan tunggu di luar biar dokter yang memeriksanya, ucap seorang perawat yang mencegah Rehan agar tidak masuk ke dalam ruangan IGD. Tolong selamatkan istri saya, pinta Rehan. Tuhan tenang saja, kami akan berusaha semampu kami, mohon bantu doanya, ucap sang perawat yang kemudian masuk dan menutup pintu ruangan. Dari arah belakang, Brian datang menghampiri Rehan. Apa yang terjadi? Tanya Brian. Rehan menyenderkan tubuhnya ke dinding dan mengusap wajahnya dengan kasar. Ini semua gara-gara wanita tua itu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan istriku, aku akan membuat hidupnya hancur. Rehan mengepalkan tangannya dengan geram. Wanita tua? Siapa? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ada apa dengan Anissa? Tanya Brian. Siapa lagi kalau bukan istri papaku? Wanita itu yang membuat istriku celaka seperti ini, ucap Rehan penuh penekanan. Maksudmu Tante Rina? Kenapa bisa seperti itu? Bukankah mereka nggak tahu rumah pribadimu? Tanya Brian. Saya juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan alamat kami, ucap Rehan. Apa perlu gue urus kasus ini? Mamamu pasti akan mendapatkan hukuman berat atas kasus penganiayaan dan pencobaan pembunuhan, usul Brian. Hukuman penjara tidak akan membuat dia jerah, biar saya sendiri yang memberinya pelajaran, gumam Rehan dengan emosi. Baiklah, jika itu yang kamu mau, hubungi aku jika kamu membutuhkan bantuanku. Aku sudah menghubungi Randy untuk datang ke sini menemanimu karena aku harus kembali bertugas. Semoga istrimu lekas sembuh, bro, ucap Brian sembari menepuk pundak Rehan. Brian pun pergi meninggalkan Rehan sendirian. Namun tidak lama kemudian Randy datang dengan tergesa-gesa. Maaf Tuan, saya mendapat kabar dari Pak Brian kalau Nona terkena musibah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Randy. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ini semua ulah wanita tua itu, jawab Rehan. Wanita tua? Maksud Tuan Ibu Rina? Tanya Randy. Ya, siapa lagi? Hanya dia yang selalu membuat masalah dalam keluargaku, ujar Rehan.
Biar saya urus masalah ini Tuan, usul Randy. Beri saja dia pelajaran walau bagaimanapun dia tetap ibu saya, Tita Rehan. Baik Tuan, ucap Randy. Batalkan semua jadwal untuk beberapa hari ke depan. Masalah kantor biarkan sekretaris yang mengurusnya. Kamu fokus dengan kasus orang tua Anissa dan masalah ini, Tita Rehan. Baik Tuan, kalau begitu saya izin menghubungi sekretaris Tuan, ucap Randy yang hanya diangguki oleh Rehan. Pintu ruang IGD dibuka, terlihat seorang dokter dan perawat keluar dari ruangan itu. Rehan langsung menghampiri dokter tersebut. "Bagaimana keadaan istri saya?" tanya Rehan. "Kondisi pasien saat ini masih sangat lemah, tapi tidak terlalu buruk. Kami akan segera memindahkan ke ruang rawat. Sebelum itu, apa bisa kita bicara di ruangan saya?" ujar dokter. "Baik dok," ucap Rehan. "Mari ikut saya," ajak sang dokter. Rehan mengikuti dokter yang menangani Anissa ke ruangannya. "Bagaimana dok?" tanya Rehan. "Mohon maaf sebelumnya Tuan, apa sebelumnya Nyonya pernah melakukan transfusi darah?" tanya sang dokter. "Benar, beberapa bulan yang lalu dia mendonorkan darahnya untuk adik saya," ujar Rehan. Sang dokter menghela napas kasar kala mendengar ucapan Rehan. "Begini, istri Tuan mempunyai riwayat anemia. Mungkin kalau dia tidak pernah melakukan transfusi darah, ini tidak akan terjadi," ujar sang dokter. "Maksudnya?" tanya Rehan. "Begini Tuan, orang yang mempunyai riwayat anemia tidak boleh mendonorkan darahnya kepada siapapun dan dalam kondisi apapun karena itu akan mengurangi zat besi yang ada di dalam tubuhnya sehingga membuat anemia yang dideritanya semakin parah. Seringan apapun luka yang dia alami akan membuat darahnya susah untuk membeku, yang akan mengakibatkan darah di dalam tubuhnya terus-menerus keluar melalui luka itu." "Jelas sang dokter. Apa separah itu?" tanya Rehan. "Benar Tuan, tapi kita bisa melakukan transfusi darah untuk menambah zat besi yang ada di dalam tubuh Nyonya Anissa dan juga mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Tapi untuk kondisi Nyonya Anissa saat ini, saya perlu menyarankan untuk melakukan transfusi darah saja karena tubuhnya sudah sangat lemah." Dokter menyarankan. "Baiklah, lakukan apapun yang terbaik. Berapapun biayanya akan saya bayar asal istri saya sembuh," ujar Rehan. "Baik Tuan, saya akan segera melakukan transfusi darah untuk Nyonya Anissa. Tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan lagi pada Tuan," ucap sang dokter. "Katakan," ujar Rehan. "Mohon maaf sebelumnya Tuan, untuk mencegah terjadi pendarahan lagi, saya sarankan Tuan dan Nyonya untuk tidak lakukan hubungan suami istri sampai Nyonya benar-benar sembuh," ujar dokter. "Kenapa?" tanya Rehan. "Karena jika Nyonya mengalami pendarahan lagi, itu akan membuat tubuhnya semakin lemah. Saya rasa Nyonya mengalami pendarahan lebih banyak dari ini sebelumnya yang membuat daya tahan tubuh Nyonya melemah. Apalagi darah dari luka akibat benturan di kepalanya juga mengalir cukup banyak," dokter menjelaskan. "Baiklah, saya mengerti. Apa saya bisa menemui istri saya?" tanya Rehan. "Silakan Tuan," ujar dokter. Rehan keluar dari ruangan dokter dan langsung menuju kamar istrinya. Randy yang berada di luar kamar yang Anissa segera membuka pintu kamar itu agar bosnya bisa langsung masuk. Di depan kamar itu juga terdapat dua orang berseragam hitam yang Randy tugaskan untuk berjaga. Karena Randy tahu kondisi seperti ini akan sangat berbahaya jika tidak ada yang menjaganya. Rehan masuk dan memandang istrinya yang terbaring lemas dengan perasaan sedih. Dia menghampiri Anissa yang tidak sadarkan diri. Maafkan aku sayang yang tidak bisa menjagamu dengan baik," ucap Rehan lirih. Dia membelai rambut Anissa dengan sangat lembut. Menatap wajah pucatnya dengan tatapan penuh sesal. Dia merasa bersalah atas apa yang telah menimpa istrinya. "Maafkan aku, seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Seharusnya aku lebih mementingkan kamu daripada bisnisku. Maafkan aku." Rehan terus mengucapkan kata maaf di telinga Anissa dengan lirih. "Maaf Tuan, ada Nona Cecil di luar ingin masuk," ujar Randy. "Suruh masuk saja," titah Rehan. Randy menurut. Dia membuka pintu dan mempersilahkan Cecil masuk ke dalam kamar rawat Anissa. "Mbak Nissa, kenapa bisa begini Kak? Apa yang telah terjadi?"
Tanya Cecil. Tidak apa-apa, kamu tahu dari mana kamu di sini? Rehan balik bertanya. Tadi Kak Brian yang kasih tahu, jadi pulang sekolah langsung ke sini, ujar Cecil. Saya boleh minta tolong? Tanya Rehan. Dengan senang hati Kak, apa yang perlu Cecil lakukan? Tanya Cecil. Tetap di sini dan jaga kakak iparmu sampai saya kembali, ujar Rehan. Memangnya Kak Ray mau kemana? Tanya Cecil. Ada urusan yang harus saya selesaikan. Kalau mau makan minta pada salah satu penjaga yang ada di depan pintu, ujar Rehan. Baik Kak, aku nggak akan pergi kemana-mana, ujar Cecil. Sayang, aku tinggal sebentar ya. Aku pasti akan segera kembali, ucap Rehan lirih di samping telinga sang istri. Kemudian dia mengecup sekilas kening istrinya sebelum keluar dari kamar itu. Beberapa pengawal yang kamu bawa untuk berjaga di sini, tanya Rehan setelah berada di luar kamar. Ada 5 tuan, 2 berjaga di depan pintu, 2 lagi berjaga di depan lorong, dan yang 1 ada di depan rumah sakit, jawab Randy. Terlalu sedikit, berikan lebih banyak pengawal di sekitar kamar Anissa, tita Rehan. Baik tuan, jawab Randy. Di mana orang itu? Tanya Rehan. Bu Rina ada di kediamannya. Tuan, salah satu pengawal yang saya perintahkan untuk mengawasi juga masih berada di dekat kediaman Tuan Besar, jawab Randy. Baiklah, kita ke sana sekarang. Saya ingin memberi perhitungan padanya, ujar Rehan tegas. Randy mengangguk dan mengikuti bosnya menuju tempat parkir. Tak lupa Randy membukakan pintu mobil untuk bosnya. Setelah masuk ke dalam mobil, Randy langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Nah, segitu dulu ya bab 88-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya kakak. Makasih. Bye-bye.